Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Manginang, salam sukacita, masih di pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Bapak Saudara-saudara, tetaplah setia melayani dimanapun kita, apapun situasi yang sedang kita hadapi, pergumulan di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Manginang, ini sudah pertengahan tahun, ya. Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kita untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kita, ya, baik itu persiapan untuk ya akhir tahun, Bapak Saudara-saudara, ya Natal ya sebentar lagi, emang itu hanya hitungan hari yang tidak lama lagi, itu 5 bulan lagi, maka tetaplah mempersiapkan segala sesuatunya. Bapak Saudara-saudara, mari tetap setia marsermon, melayani atau tidak melayani, tetaplah marsermon. Hari ini ya Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa Edom. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian firman Tuhan, Bapak Saudara-saudara, walaupun agak panjang ya teks ini Manginang. Ya, ini adalah sebuah kesaksian ya, pemberitaan yang sungguh luar biasa, Bapak Saudara-saudara. Ya, kita kembali ke kilas balik di mana Musa menyuruh para pengintai untuk memeriksa tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Dan Bani Yehuda, ya, terlebih di sini Kaleb bin Yefune adalah salah satu dari ke-12 pengintai itu, Bapak Saudara-saudara, ya. Dan dia pergi memeriksa tanah Kanaan, dan dia membawa berita kabar yang sejujur-jujurnya. Namun, ya, kalau kita perhatikan Bapak Saudara-saudara di 4 Musa 10 ayat 30 ya, dan ayat 33 dan 4 Musa 14 ayat 24 ya. Di sana dikatakan sebagaimana disaksikan oleh teks ini, ya, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan. Ya. Saudara-saudaranya membawa berita yang agak tidak enak, Bapak Saudara-saudara, sehingga mereka saling bertentangan, ya, saling bertentangan. Dan itulah yang dihatidakun atau disaksikan oleh siapa di sini tadi? Kaleb bin Yefune, ya. Dia meminta kepada Yosua
mana yang menjadi hak miliknya sebagaimana telah dijanjikan oleh Tuhan Allah Israel itu. Nah, itulah kisah di balik teks ini ya Manginang. Boleh kita perdalam lagi Bapak Saudara-saudara ya. Kita baca nats pendukung tadi itu. Nah, Bapak Saudara-saudara, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu ya dari kisah ini ya. Dari kisah ini untuk Horong 1, mari kita ceritakan kembali ya dengan versi kita yang sederhana, mudah dimengerti, tanpa mengurangi dan menambahi ya. Bahwasanya Kaleb bin Yefune datang kepada Yosua untuk meminta bagian yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Itu untuk Horong 1. Di samping cerita, perbanyak lagu-lagu pujian ya, Manginang ya. Nah, itu dia. Nah, ada dua hal yang mau saya tekankan untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu dari kisah ini, Bapak Saudara-saudara. Yang pertama tadi, Manginang ini luar biasa. Ini jangan sampai tidak kita perhatikan ya. Ayat 7. Ayat 7 di sana dikatakan, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Dari sini kita mau belajar satu hal, Kaleb bin Yefune adalah pribadi yang jujur. Nah, itu dia. Tidak seperti saudara-saudaranya yang lain. Nah, maka Manginang, mari sejak dari kecil ya, Manginang ya, mari kita ingatkan. Ya, salah satu karakter orang Kristen adalah bersikap jujur. Ya, bersikap jujur. Anak-anak memang tidak lagi harus kita ajarkan bersikap jujur. Ya, itu langsung seperti mendarah daging itu. Nanti setelah dia mau besar baru agak adong mah dan gabus kan begitu. Nah, tetapi haruslah tetap kita ingatkan Manginang. Karakter orang Kristen adalah jujur, sebagaimana ya Kaleb bin Yefune, dia adalah orang yang jujur dan membawa berita yang sejujur-jujurnya kepada Musa waktu itu. Tidak seperti saudara-saudaranya yang lain. Mereka membawa kabar yang tidak enak, membawa kabar yang sangat dibesar-besarkan, menakut-nakutkan, dan yang lain sebagainya. Nah, Manginangnya itu tadi, kejujuran itu. Kita tekankan itu. Nah, yang kedua, ini yang tidak kalah penting. Ya. Orang yang setia di hadapan Tuhan akan memperoleh berkat Tuhan juga. Artinya, ada upah, janji bagi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Nah, di sini Kaleb bin Yefune mengatakan hal yang demikian, ya, Bapak Saudara-saudara, mulai dari ayat 9, ya, ayat 10, jelas dikatakan bahwa Kaleb bin Yefune adalah orang yang setia, yang tetap mengikuti Tuhan. Sehingga tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu menjadi milik pusakanya sampai selama-lamanya. Nah, artinya Bapak Saudara-saudara, yang mau kita tekankan adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan, orang-orang yang tetap setia mengikuti Tuhan, ada upah baginya. Ya, ada upah baginya. Ibarat kata Bapak Saudara-saudara, kalau kita menyuruh anak-anak, nanti saya kasih permen. Ya, artinya kita mengatakan itu supaya anak-anak itu mau melakukan itu. Kan begitu. Siapa yang cepat selesai mengerjakan tugas misalnya, nanti saya kasih permen, kan begitu. Nah, itu dalam ruang lingkup anak-anak, saudara-saudara. Nah, maka kita ajarkan agar anak-anak sekolah minggu kita itu menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan. Ya, tetap setia kepada Tuhan. Sebab apa? Orang yang tetap setia kepada Tuhan akan menerima upahnya juga. Nah, apa upah yang kita terima dari pengorbanan Kristus Yesus kalau kita tetap setia kepada Yesus Kristus? Kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Nah, Manginang kembangkanlah ya, sesuai daerah pelayanan kita masing-masing, sesuai dengan sumber daya manusia, anak-anak kita. Tetap gunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, ya, Manginang ya, bercermin kepada firman Tuhan, ya, bercermin kepada firman Tuhan supaya engkau dimampukan untuk mengkhotbahkan, mengajarkannya kepada anak-anak sekolah minggu. Jangan lupa persiapan segala sesuatu untuk menunjang pelayanan kita, buku agenda, dan alat peraga lainnya. Salam Sinodisis, God bless you, non-stop.